Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safari, mahasiswa program studi Ilmu Manajemen S3 Universitas Halu Oleo. Pada saat ini, saya akan memaparkan materi konsep dasar manajemen strategis berdasarkan model dari Thomas L. Whelan dan G. David Hanger. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sujono SE MSI. Kajian manajemen strategis ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang mendasar. Bagaimana sebuah perusahaan menjadi perusahaan yang sukses dan tetap menjadi sukses? Tentu ini bukan upaya yang mudah, dan tentu saja mereka juga tidak bermain dalam zona aman menjalankan perusahaannya. Mereka harus bersedia mengambil resiko dari pilihan-pilihan untuk mencapai tujuan perusahaan. Studi tentang manajemen strategis memuat informasi tentang bagaimana memonitor dan mengevaluasi peluang dan tantangan eksternal. Lalu apa sebetulnya definisi dari manajemen strategis itu yang ditulis oleh Whelan dan Hanger? Menurut mereka, manajemen strategis adalah kumpulan tindakan dan keputusan para manajer yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan. Jadi, berangkat dari definisi ini, seorang manajer harus memiliki keputusan yang tepat yang diawali dengan sebuah perencanaan yang matang. Ada 4 fase dari manajemen strategis. Fase 1 yang disebut sebagai basic financial planning atau perencanaan keuangan dasar. Dalam hal ini, para manajer memulai perencanaan yang serius dengan mengusulkan kegiatan yang diikuti dengan anggaran tahunan. Pada tahap ini, mereka sudah mulai mempertimbangkan banyak hal lebih dari sekedar informasi dari data internal. Mereka mencoba merencanakan kegiatan yang lebih dari 1 tahun. Fase ketiga adalah externally oriented planning atau perencanaan yang berdasar dari lingkungan eksternal. Fase keempat, strategi manajemen atau manajemen strategis. Untuk merealisasikan strategi perencanaan yang sudah dilakukan, maka para manajemen puncak membentuk kelompok-kelompok yang menjadi pekerja kunci yang dibutuhkan dalam kegiatan. Mereka mengembangkan dan mengintegrasikan rencana yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Lalu bagaimanakah model manajemen strategi yang dikembangkan oleh Whelan dan Hanger itu? Dalam buku yang dituliskan, ada 4 bagian yang menjadi hal penting. Yang pertama, environmental scanning atau analisis lingkungan. Yang kedua, strategi formulation.
atau strategi perencanaan. Yang ketiga, strategi implementation atau strategi implementasi. Dan yang keempat, evaluasi dan kontrol. Kata strategis ini berasal dari bahasa Yunani kuno, strategos, yaitu seni seorang jenderal atau ilmu memimpin pasukan di medan perang. Jadi sesungguhnya strategi ini digunakan dalam konteks militer yang berkaitan perencanaan, koordinasi, dan taktik. Tokoh awal sebagaimana yang biasa kita baca di buku Sun Tzu, The Art of War, atau Karl von Clausewitz tentang On War. Ini sebetulnya bagaimana mengenali kekuatan sendiri, mengenali kelemahan musuh dan kondisi lingkungan. Pada tahap selanjutnya, di periodisasi waktu 1940 sampai dengan 1960-an, maka konsep strategi ini masuk ke dalam dunia bisnis. Nah, pada tahap ini persaingan pasar yang mulai meningkat. Ini mereka melihat bahwa kondisi persaingan pasar yang semakin meningkat, maka membutuhkan perencanaan keuangan dan anggaran. Sehingga pada tahap awal berkembang menjadi business policy atau kebijakan bisnis yang berorientasi bagaimana mendapatkan keuntungan dari sebuah perdagangan. Tokoh-tokoh penting dalam periode ini adalah Alfred Chandler Jr. yang menjelaskan bahwa structure follows strategy. Artinya struktur yang dibentuk itu akan menentukan strategi-strategi yang akan dipilih dalam sebuah kebijakan. Tahapan selanjutnya adalah pada tahun 1960 sampai 1970-an yang dikenal dengan era perencanaan strategis. Jadi pada saat ini sudah mulai muncul pendekatan formal dan sistematis, yang dimana ciri-cirinya adalah sudah ada analisis lingkungan eksternal dan internal, ada penetapan tujuan jangka panjang, dan penyusunan rencana dan program strategi. Pada tahap ini, bagaimana sebuah perusahaan itu melakukan perencanaan yang sangat baik untuk melakukan target-target perluasan dan ekspansi mereka, sehingga mendapatkan dampak yang besar terhadap kemajuan perusahaannya. Tokoh penting di tahap ini yang disebut adalah Igor Ansov, yang memperkenalkan konsep strategic planning, product market growth matrix, dan pentingnya kesesuaian antara strategi dan lingkungan bisnis. Selanjutnya pada masa era manajemen strategis di tahun 1980-an sampai 1990-an. Pada tahap ini, strategi sudah mencakup implementasi dan evaluasi keberlanjutan. Jadi perusahaan itu sudah mulai memikirkan apa yang akan terus dikembangkan pada tahap-tahap selanjutnya. Untuk dengan tahap ini, pada era globalisasi dan inovasi, mulai dari tahun 2000-an sampai sekarang, itu kita memulai strategi yang semakin kompleks karena pengaruh globalisasi, teknologi digital, disrupsi informasi, dan tanggung jawab sosial. Ada ketidakpastian lingkungan bisnis yang disebut dengan VUCA, itu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Yang kedua, pemikiran pada strategi ini menekankan pada agility atau kelincahan organisasi. Bagaimana organisasi itu lebih mudah melakukan adaptasi. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Bagaimana melakukan upaya-upaya agar program-program yang dilakukan itu secara berkelanjutan pada lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, keunggulan kompetitif yang dinamis. Dan yang keempat,
manajemen yang berbasis pengetahuan atau knowledge based strategy. Tokoh yang diperkenalkan pada tahap ini salah satunya adalah Whelan and Hunger ini, yang pada buku ini yang dibahas adalah strategic manajemen proses yang menekankan pada 4 tahapan yang sudah dibahas tadi. Itu adalah environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation. Bagaimanakah tingkatan strategi dalam manajemen strategi ini? Ada 3 tingkatan, yaitu korporasi, bisnis, dan fungsional. Pada strategi korporasi atau corporate strategy, fokus pada arah keseluruhan organisasi dan bidang usaha apa yang akan dijalankan. Tujuan utamanya adalah menentukan what business are we in? Apa bisnis yang akan kita lakukan? Dan yang ketiga, cakupan keputusan. Itu terkait dengan diversifikasi, masuk ini ke bisnis baru atau tidak. Akuisisi, merger, atau aliansi strategis, investasi antar unit bisnis, menetapkan misi dan visi perusahaan, dan mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Ini terkait dengan strategi korporasi. Yang kedua, strategi unit bisnis atau business strategy, yang biasa dikenal juga sebagai competitive strategy atau strategi kompetitif. Bagaimana perusahaan itu sudah melakukan strategi untuk mengantisipasi persaingan-persaingan yang mungkin ditimbulkan, dan berfokus pada cara setiap unit bisnis bersaing pada industrinya masing-masing. Dengan tujuannya adalah untuk menjawab how should we compete? Bagaimana sesungguhnya kita bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaing itu. Oleh karena itu, maka dalam strategi ini, cakupan yang paling utama adalah bagaimana menentukan posisi pasar. Bagaimana melihat diferensiasi produk, perbedaan produk yang ditawarkan atau biaya rendah. Ini menurut Porter itu adalah cost leadership differentiation atau focus. Dan yang ketiga, peningkatan pangsa pasar. Dan bagaimana juga melihat hubungan dengan pelanggan dan pesaing. Yang ketiga, strategi fungsional atau functional strategy. Ini merupakan tingkatan yang paling operasional dan teknis. Yaitu fokus pada bagaimana tiap fungsi mendukung strategi bisnis. Untuk menjawab, how do we support the business strategy? Bagaimana kita mendukung bisnis strategi? Jadi pada tahap ini, itu diupayakan adalah strategi bisnis tadi yang sudah direncanakan, pada tahap ini dioperasionalisasikan agar mendukung pelaksanaan bisnis itu. Sehingga di sini sudah ada unit-unit usaha yang terlibat. Sehingga kita mengenal ada divisi-divisi pemasaran, keuangan, produksi, atau operasi, sumber daya manusia, atau R&D, atau penelitian dan pengembangan. Lalu apa yang mendasari teori-teori dan paradigma utama dari manajemen strategis ini? Kita memulai dengan paradigma klasik. Inti dari paradigma klasik itu adalah strategi itu adalah rencana rasional dan sistematis yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan organisasi jangka panjang. Jadi, ciri-ciri yang dikedepankan dalam tahap ini itu adalah bagaimana proses itu secara rasional dan terencana, mulai dari analisis, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Fokus pada perencanaan jangka panjang. Jadi apa yang akan dicapai perusahaan itu pada yang jangka panjang. Kemudian lingkungan dianggap relatif stabil dan dapat diprediksi. Dan juga pada paradigma ini menekankan pentingnya visi, misi, dan tujuan. Mungkin juga pada saat ini beberapa perusahaan atau organisasi ini masih relevan, bisa dilaksanakan. Karena tanpa visi, misi, dan tujuan, dan tanpa perencanaan yang baik, maka sebuah organisasi, sebuah perusahaan tidak akan menjalankan kebijakannya
dengan baik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Contoh konsep yang dikemukakan pada paradigma ini adalah model strategi manajemen proses oleh Whelan dan Hanger yang sementara yang kita bahas ini. Lalu juga ada analisis SWOT atau SWOT analysis yang terkait dengan strength, weaknesses, opportunities, and threats, yang kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Jadi paradigma ini menganggap bahwa manajemen strategi itu sebagai ilmu perencanaan rasional yang berorientasi pada hasil. Mereka berusaha agar sedetail mungkin perencanaan itu sudah harus diidentifikasi, ditata agar bisa disusun tahapan-tahapannya dan pada akhirnya bisa dievaluasi kinerja yang dijalankan pada setiap bagian-bagian. Yang kedua, paradigma posisi kompetitif atau competitive industrial organization paradigm. Seperti inti dari paradigma ini itu adalah menekankan pentingnya analisis industri dan posisi kompetitif dalam menentukan strategi. Inti dari paradigma ini adalah bagaimana kinerja perusahaan ditentukan oleh posisinya dalam industri dan komposisi eksternal. Kedua, analisis strategi harus berfokus pada bagaimana perusahaan menempatkan diri terhadap pesaing. Nah, ciri-ciri yang dikedepankan dalam paradigma itu adalah analisis lingkungan eksternal menjadi kunci. Nah, jadi pada bagian eksternal, utamanya struktur industri itu sudah bisa harus diidentifikasi lingkungan eksternalnya. Yang kedua, harus memilih strategi yang berdasarkan posisi paling menguntungkan. Di kompetitif dari berbagai strategi, identifikasi lalu mana yang paling menguntungkan. Sehingga fokusnya adalah pada competitive advantage atau keunggulan bersaing. Nah, ini juga di saat ini sudah dikembangkan dan masih relevan dengan saat ini. Bahkan ini tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga melebar atau meluas kepada organisasi-organisasi. Bagaimana sebuah organisasi itu melakukan analisis untuk mendapatkan competitive advantage atau keunggulan bersaing. Seperti yang dikedepankan oleh Porter's Five Forces seperti yang sebelumnya, atau generic strategies yang terkait dengan cost leadership, differentiation, and focus. Dan juga tentang value chain analysis atau rantai nilai. Yang ketiga, paradigma yang berbasis dengan sumber daya. Paradigma ini melihat strategi sebagai pemanfaatan keunggulan internal untuk mencapai nilai jangka panjang. Jadi, dalam paradigma ini, perusahaan atau organisasi mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan internal mereka, sehingga ini menjadi modal dasar untuk keunggulannya mereka. Keunggulan internal tadi, selain termasuk modal, skill, knowledge, kompetensis, dan mungkin hal-hal lain yang itu sangat bermanfaat. Inti dari paradigma ini adalah sesungguhnya adalah keunggulan bersaing yang berkelanjutan, ya, atau sustainable competitive advantage, yang bersumber dari sumber daya dan kapabilitas internal yang unik dan sulit ditiru. Jadi perusahaan ini bisa mengidentifikasi apa sih yang mereka miliki, lalu itu bisa menjadi kekuatan internalnya. Dan saat ini tentu saja masih sangat relevan dan sudah banyak mengembangkan teori-teori atau bagaimana sebuah organisasi itu mencapai visi sustainable competitive advantage. Ada keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Dengan ciri-ciri pada fokus pada sumber daya internal, keunggulan muncul dari keterampilan mengelola aset, seperti yang saya sebut tadi, dan juga tentu juga lingkungan eksternal perlu dianalisis. Dalam konsep ini diketengahkan ada FRIO framework atau kerangka kerja FRIO itu, yaitu adalah valuable, bernilai, rare atau masih langka, jadi inimitable yang sulit ditiru, dan organized yang terorganisir tapi sulit tiru.
dan juga mengembangkan core competencies, kompetensi inti yang dimiliki secara internal dari perusahaan itu. Paradigma dinamis dan kontemporer. Dari paradigma ini menekankan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan bereaksi cepat terhadap perubahan. Inti dari paradigma ini adalah dalam lingkungan yang kompleks dan berubah cepat, strategi harus cepat, adaptif, fleksibel, dan berbasis pembelajaran. Jadi ada long life learning, pembelajaran sepanjang hayat, terusnya. Jadi untuk terus mengadaptasi perubahan yang serba cepat ini. Jadi fokusnya ini tidak hanya sekedar keunggulan, tetapi juga bagaimana kemampuan beradaptasi. Ciri-ciri dengan paradigma itu adalah lingkungan itu sesuatu yang turbulen, yang selalu berubah dan tidak pasti, penuh dengan ketidakpastian. Strategi itu berkembang melalui pembelajaran organisasi dan inovasi berkelanjutan. Jadi tidak ada organisasi yang statis. Dia harus selalu berinovasi, selalu harus melakukan pembelajaran untuk merespon tantangan-tantangan yang muncul dan untuk mengedepankan hal-hal yang baru yang bisa memberikan keuntungan. Dan pada tahap ini juga dibutuhkan kepemimpinan visioner dan budaya inovatif yang sangat penting. Jadi kepemimpinan dengan visi yang jangka panjang yang melihat jernih ke depan ini sangat penting dalam paradigma ini. Diperkenalkan dalam paradigma ini adalah semacam dynamic capabilities atau kemampuan perusahaan untuk beradaptasi untuk mengubah sumber daya, blue ocean strategy, bagaimana menciptakan pasar baru yang belum memiliki pesaing, dan strategic agility atau bagaimana kecerdasan kelincahan dari sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan perubahan. Nah, ini tentu saja juga dengan kondisi yang sekarang ini masih relevan untuk bisa dilakukan tidak hanya di lingkungan perusahaan tetapi juga di organisasi. Demikian pemaparan saya tentang konsep dasar manajemen strategis berdasarkan model dari Thomas Whelan dan David Hanjel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.